Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang Imam Lapeo, sang pelindung nelayan dari badai. Masyarakat selalu membawa nama Imam Lapeo. Jika bertemu badai atau mengalami suatu musibah dari laut, mereka akan segera mengingat dan menyebut nama Imam Lapeo. Namanya seakan menjadi pelindung yang diizinkan Allah untuk menyelamatkan para nelayan. Hingga kini masyarakat Mandar yang kebanyakan mendiami pulau-pulau luar di Nusantara masih terus berlaut, menggantungkan hidup mereka pada nama sang imam. Itulah salah satu karamahnya yang ditulis Cak Nun secara garis besar dalam salah satu bukunya. Imam Lapeo sendiri lahir pada tahun 1838 di Pambusuang, wilayah Kecamatan Tinambung sekarang. Ada yang berpendapat bahwa Imam Lapeo dilahirkan pada tahun 1839 ketika Raja Balanipa Tomatindo di Marica, suatu gelar yang diberikan untuk raja yang sudah meninggal, menjalankan pemerintahannya di Mandar dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Imam Lapeo disebutkan dalam buku Jejak Wali Nusantara kisah kewalian Imam Lapeo di masyarakat Mandar berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang petani dan nelayan dan menjadi pula guru mengaji. Namanya Muhammad bin Haji Abdul Karim Abatalahi, sementara ibunya bernama Siti Rojiah. Kemampuan mengaji Abdul Karim diwarisi dari ayahnya, kakak Imam Lapeo, Haji Abdul Karim Abtalahia, yang populer di masyarakat dengan nama Lugo. Soal nama Lapeo, Kiai Haji Muhammad Tahir diberi nama Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama pada masjid yang didirikannya itu. Sejarah telah mencatat bahwa pembaruan Islam di Indonesia dilakukan dengan beberapa jalur seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan seni. Maka Imam Lapeo juga melakukan pembaruan tersebut tetapi hanya melalui saluran perkawinan, pendidikan, dan tasawuf. Menyebarkan Islam lewat perkawinan. Perkawinan dalam penyebaran Islam merupakan cara yang paling efektif baik pada awal kedatangan Islam maupun pada masa-masa selanjutnya. Alasannya karena dengan perkawinan bisa meningkatkan nilai sosial budaya, sosial ekonomi, utamanya peningkatan status sosial politik yang dapat mempercepat tersebarnya ajaran agama Islam. Misal perkawinan antara mubalik atau ulama dengan seorang putri bangsawan atau anak raja ataupun dengan putri pengusaha lainnya. Contohnya dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 ditulis bahwa Maulana Ishak datang di Belambangan dan menikahi putri raja negeri tersebut yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Imam Lapeo sendiri pada usianya yang ke-27 tahun dinikahkan oleh gurunya yang bernama Sayyid Alwi Jamaluddin bin Sahil. Ia adalah seorang ulama besar dari Yaman. Imam Lapeo dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Haqiyah yang kemudian berganti nama menjadi Ruqayyah. Sejak perkawinannya itu pula oleh gurunya Junaihil Namli diganti menjadi Muhammad Tahir. Dalam kehidupannya, Imam Lapeo menikah 6 kali. Perkawinan ini didasarkan pada kesadarannya bahwa hal tersebut merupakan salah satu strategi dakwah yang paling efektif dalam pembaruan Islam. Pernikahan Imam Lapeo dapat digambarkan sebagai berikut, yakni istri pertama bernama Ruqayyah berasal dari Pambusuang. Dari perkawinannya itu beliau dikaruniai 8 orang anak antara lain bernama
Siti Fatimah, Siti Hidayah, Muhammad Yamin, Abdullah Hamid, Muhammad Mukhsin, Siti Aisyah, Siti Hasanah, dan Siti Marhumah. Perkawinan yang kedua dengan seorang gadis yang bernama Siti Khalifah dari daerah Campalagiang. Perkawinan beliau yang kedua itu tidak dikaruniai anak. Istri ketiga bernama Siti Hadijah dari daerah Balanipa yang melahirkan seorang anak yang bernama Najamuddin. Istri keempat bernama Siti Atariah dari daerah Tinambung. Perkawinannya yang keempat itu juga tidak dikaruniai anak. Keempatnya disebut merupakan keluarga atau keturunan tokoh-tokoh masyarakat dari setiap daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengembangkan Islam di kalangan masyarakat melalui orang-orang yang berpengaruh di daerahnya. Perkawinan beliau yang kelima yakni dengan seorang putri yang bernama Syarifah Hidah. Namun perkawinan itu juga tidak dikaruniai anak. Dan perkawinan beliau yang keenam yakni dengan Siti Amirah yang berasal dari keturunan raja atau Maradja. Memujud dari perkawinan ini beliau dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Abdul Muthalib, Siti Sabanur, Siti Aisyah, dan yang terakhir Siti Aminah. Menyebarkan Islam lewat pendidikan. Tahir Imam Lapeo dalam melakukan penyebaran Islam melalui saluran pendidikan dapat dilihat dari kegiatan beliau di rumahnya mengajar para santri yang berdatangan dari jauh. Seiring waktu yang santri bertambah, maka dibuatlah pesantren yang oleh Imam Lapeo memberi nama madrasah itu Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dibantu oleh beberapa orang guru. Dalam jurnal yang ditulis Ruhyat, Imam Lapeo sebagai pelopor pembaharuan Islam di Mandar, murid-murid yang datang belajar dari beliau umumnya ditampung di rumah Imam Lapeo. Yang ditampung terutama murid yang berasal dari pegunungan Kabupaten Polewali Pandar yang serta dari luar. Mereka secara bersama-sama tinggal di rumah Imam Lapeo tanpa dipungut biaya apapun. Lama-kelamaan usaha syiar Islam itu meluas, tidak hanya dilakukan di Lapeo akan tetapi dilaksanakan pula di kampung-kampung dan desa-desa dalam Mandar itu sendiri. Dan bahkan juga melakukan pengembangan Islam di luar daerah. Menyebarkan Islam lewat tasawuf. Tasawuf sendiri adalah suatu metode untuk mendekatkan diri pada Allah. Selain metode mendekatkan, metode ini juga bisa diisytiharkan pada orang-orang. Penyiaran Islam terdahulu melalui saluran tasawuf menyajikan ajaran Islam menurut kadar penerimaan objeknya. Tradisi atau kebiasaan orang-orang Mandar yang sudah berakar dari sejak dulu biasanya dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan ajaran Islam. Tujuannya agar apa yang mereka sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan cepat. Di daerah Mandar, Imam Lapeo dikenal dengan gelar Tosalama yang memperoleh keselamatan, ataupun Tomakka Karama yang mempunyai kekeramatan. Juga melakukan penyebaran Islam melalui tarekat dan tasawuf. Ajaran tarekat yang Imam Lapeo ajarkan di Mandar adalah tarekat Syaziliyah yang didapatkan ketika menuntut ilmu di Padang, Sumatera Barat. Lalu beliau perdalam lagi ketika berada di tanah suci Mekah. Imam Lapeo menganjurkan kepada murid-muridnya agar memperbanyak sholat sunat dan zikir kepada Allah secara rutin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, mereka yang percaya dengan ilmu sihir atau doti percaya kalau Imam Lapeo bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir. Maka tersebarlah berita itu lalu membuat Imam Lapeo digandrungi. Berduyun-duyun masyarakat datang, mereka ingin belajar mengobati, namun terpenting mereka berguru tentang ajaran agama Islam. Karena dengan mengetahui ajaran agama Islam, keluar biasaan itu akan ditemukan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Lapeo berpulang.
Dalam naskah sejarah Mandar, Imam Lapeo disebut mengembuskan nafas terakhir dengan tenang diperkirakan pada tahun 1952 dalam usia 114 tahun. Hari Selasa 27 Ramadan 1362 Hijriah. Tanggal 17 Juni di Lapeo, sekarang wilayah Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali, Mandar. Imam Lapeo dimakamkan di halaman Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo yang dibangunnya, yang masyarakat Mandar menyebutnya Masigi Lapeo atau Masjid Lapeo. Cerita masyhur soal Imam Lapeo. Dari laman resmi, suatu hari Masjid Besar Imam Lapeo tengah direnovasi. Ada banyak material yang dibutuhkan serta biaya untuk membangun masjid tersebut. Tak lama sebuah truk membawa semen sangat banyak datang ke masjid. Orang-orang atau panitia pembangunan kaget karena merasa tidak pernah memesan material kepada orang yang datang itu. Ditanya-tanya ke siapapun tetap tak ketemu, hingga pada satu titik orang itu melihat foto Imam Lapeo. Nah, ini nih yang pesan semen yang datang ke toko kami. Padahal Imam Lapeo sudah sangat lama meninggal dunia. Bagaimana mungkin bisa memesan semen? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.